Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan Ibu Nurhayati dalam pembelajaran biologi. Kali ini Ibu akan membahas tentang Kingdom Animalia, khususnya tentang Arthropoda. Karakteristik dari Arthropoda adalah sebagai berikut. Tubuh dan kaki beruas-ruas. Arthros artinya ruas, podos adalah kaki. Simetri tubuhnya bilateral. Tubuhnya triploblastik selomata, artinya tubuhnya terdiri atas 3 lapisan embrional dan memiliki rongga tubuh. Cara hidupnya dengan cara herbivor, karnivor, parasit pada organisme lain, dan ada pula yang bersimbiosis. Habitatnya di perairan tawar ataupun laut, di darat, menempel di pohon, dan di tubuh hewan. Ukuran tubuh bervariasi, ada yang berukuran kecil, kurang dari 0,1 mm, misalnya tungau dan kutu, ada yang berukuran sampai 3 meter, misalnya kepiting Macroscardia kempferi. Bentuk tubuh bervariasi dan dilindungi oleh eksoskeleton yang mengandung kitin. Memiliki kepala, dada, dan perut. Reproduksi secara seksual dengan fertilisasi internal. Klasifikasi dari Arthropoda adalah sebagai berikut. Terbagi menjadi krustase, contohnya udang, lobster, kelompok arachnida, contohnya laba-laba dan kalajengking, myriapoda, contohnya kaki seribu dan kelabang, insekta, contohnya kupu-kupu dan kecoa. Krustase memiliki kulit yang keras. Hidup di air laut, air tawar, dan darat. Setiap ruas tubuh terdapat sepasang kaki. Tubuh terdiri atas cephalothoraks yang dilindungi oleh carapax dan abdomen. Pada bagian kepala terdapat sepasang mata majemuk yang bertangkai, 2 pasang antena, dan 2 pasang bagian mulut. Pada bagian cephalothoraks terdapat 5 pasang kaki, 1 pasang adalah kaki ped atau kaki capit, dan 4 pasang untuk berjalan. Contohnya udang, lobster, dan kepiting. Struktur tubuh dari udang. Coba kalian perhatikan gambarnya sebagai berikut. Pada udang terbagi menjadi bagian cephalothoraks, bagian kepala dan dada menyatu, dan bagian abdomen atau perut. Pada cephalothoraks terdapat antena, antenula, rostrum, mata faset, maxilliped, seliped atau capit, dan kaki berjalan atau periopod. Sedangkan pada abdomen terdapat kaki renang atau pleopod, dan pada ekor atau telson itu terdapat uropod. Coba kalian perhatikan anatomi internal dari udang. Yang kedua adalah arachnida. Memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu memiliki mata tunggal, tidak memiliki antena, ukuran tubuhnya 0,5 mm sampai 9 cm, hidup di darat, air tawar, dan air laut, tubuh berupa cephalothoraks dan abdomen, pertukaran gas menggunakan paru-paru buku, memiliki bulu-bulu di seluruh permukaan tubuh, terutama di setiap buku untuk peraba. Pada cephalothoraks terdapat 6 pasang struktur,
yaitu sepasang chelicerae sebagai alat sengat, sepasang pedipalpus sebagai alat capit, 4 pasang kaki untuk berjalan. Contohnya laba-laba dan kalajengking. Struktur tubuh dari laba-laba. Coba kalian perhatikan gambarnya sebagai berikut. Laba-laba terbagi menjadi kepala dan abdomen. Yang ketiga adalah Myriapoda, memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Hewan ini berkaki banyak. Setiap ruas tubuh terdapat kaki. Hidupnya di darat. Tidak memiliki dada. Sistem saraf tangga tali. Alat ekresi berupa tubula Malpighi. Sistem respirasi berupa trakea. Tubuh bersegmen dan setiap segmen terdapat lubang respirasi atau yang biasa disebut dengan spirakel yang menuju ke trakea. Bersifat dioeceus, reproduksi seksual, dan secara internal. Pada kepala terdapat antena, mulut, dan 1 pasang mandibula atau rahang bawah, 2 pasang maksila atau rahang atas, dan mata berbentuk oceli atau mata tunggal. Klasifikasi dari Myriapoda terbagi menjadi 2 bagian besar, yaitu Diplopoda, contohnya kaki 1000, dan Silopoda, contohnya adalah kelabang. Perbedaan kaki 1000 dan kelabang, coba kalian perhatikan gambarnya sebagai berikut. Di sini tampak jelas untuk kaki 1000 setiap segmen tubuhnya terdapat 2 pasang kaki, sedangkan pada kelabang setiap segmen tubuh terdapat 1 pasang kaki. Untuk kaki 1000 sifatnya adalah herbivora, sedangkan kelabang sifatnya karnivora. Untuk kelabang memiliki racun, sedangkan kaki 1000 tidak. Yang keempat adalah insekta, memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Kaki berjumlah 3 pasang sehingga disebut dengan hexapoda. Kebanyakan hidup di darat dan air tawar. Tubuh dibedakan atas kepala, dada, dan perut. Pada kepala terdapat antena, mata, dan mulut. Ada yang tidak mengalami metamorfosis atau ametabola, misalnya lepisma atau kutu buku, dan ada yang mengalami metamorfosis. Metamorfosis dari insekta terbagi menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna, contohnya adalah kupu-kupu, dimulai dari telur. Telur berubah menjadi ulat, ulat berubah menjadi kepompong, dan kepompong menjadi kupu-kupu dewasa. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna, contohnya adalah belalang. Dari telur menjadi nimfa atau belalang muda, dari nimfa menjadi belalang dewasa. Tipe mulut dari insekta adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tipe menggigit, contohnya terdapat pada belalang. Yang kedua adalah tipe menjilat, contohnya terdapat pada lalat. Yang ketiga adalah tipe menghisap, contohnya pada kupu-kupu. Yang keempat adalah tipe penusuk, contohnya pada nyamuk. Struktur tubuh dari belalang terdiri dari kepala, torak, dan abdomen. Klasifikasi dari insekta terbagi menjadi apterygota atau insekta tidak bersayap dan terygota, insekta yang bersayap. Contoh dari apterygota adalah Lepisma saharina,
Sedangkan Pterygota terbagi menjadi Orthoptera. Orthoptera contohnya adalah belalang. Isoptera contohnya adalah laron. Hemiptera contohnya adalah walang sangit. Homoptera contohnya adalah kutu daun. Odonata contohnya adalah capung. Coleoptera contohnya adalah kumbang kelapa. Lepidoptera contohnya kupu-kupu. Diptera contohnya nyamuk. Siponaptera contohnya adalah kutu kucing. Dan Hymenoptera contohnya adalah semut. Perbedaan ciri hewan arthropoda adalah sebagai berikut. Coba kalian perhatikan untuk perbedaan ciri hewan arthropoda. Dilihat dari tubuhnya, kakinya, sayap, kepala, dada, dan pernafasan. Untuk tubuh krustase, tubuhnya terbagi menjadi sefalotorak dan perut, arachnida, sefalotorak dan perut, myriapoda, kepala dan perut, insekta, kepala, dada, dan perut. Untuk kakinya, krustase, terdapat satu pasang setiap segmen. Pada sefalotorak ada kaki. Sedangkan arachnida, kakinya 4 pasang di sefalotorak. Myriapoda, kaki terdapat pada setiap segmen. Untuk insekta, kaki terdapat 3 pasang di dada, 1 pasang di setiap segmen. Sayap, untuk krustase tidak punya, untuk arachnida tidak punya, myriapoda tidak punya, dan insekta 1 pasang yang terdapat di toraks. Kepala, untuk krustase membentuk sefalotorak, artinya kepala dan dada menyatu. Arachnida pun sama, sefalotorak, sedangkan myriapoda, kepala tanpa torak, dan insekta kepala. Untuk dada, krustase, karena dadanya menyatu dengan kepala sehingga disebut dengan sefalotorak. Begitu juga dengan arachnida, dada menyatu dengan kepala sehingga disebut dengan sefalotoraks. Untuk myriapoda tidak memiliki dada. Untuk insekta, dada terpisah dengan kepala sehingga memiliki dada dan kepala yang terpisah. Untuk pernafasan, krustase dengan menggunakan insang, arachnida menggunakan paru-paru buku, myriapoda trakea, dan insekta adalah trakea. Peranan dari hewan arthropoda. Yang pertama adalah peranan yang menguntungkan. Untuk krustase sebagai sumber protein hewani dan bernilai ekonomis tinggi, contohnya udang, kepiting, dan lobster. Sebagai makanan ikan, terutama mikrokrustase yang merupakan komponen penting pembentuk zooplankton. Myriapoda, contohnya membantu proses penguraian sampah organik karena kemampuannya memakan partikel-partikel sampah atau detritus menjadi partikel yang lebih kecil, contohnya luwing atau lipan. Insekta, membantu penyerbukan pada tanaman, contohnya kumbang, kupu-kupu, dan lebah. Menghasilkan madu, contohnya lebah. Peranan yang merugikan pada kelompok krustase dapat merusak galangan kapal atau perahu, contoh oleh anggota isopoda. Parasit pada ikan, kura-kura misalnya oleh anggota Cirripedia dan Copepoda. Merusak pemantang sawah atau saluran irigasi, misalnya ketam. Kelompok dari insekta sebagai vektor penyakit tertentu, misalnya nyamuk dan lalat. Sebagai hama tanaman, perusak kayu bangunan, misalnya rayap. Untuk kelompok arachnida,
contohnya caplak menyebabkan kudis pada manusia. Demikianlah penjelasan yang bisa Ibu berikan. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.